Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, pagi hari ini saya akan menerangkan tentang bagaimana menggunakan Google Form untuk membuat kuesioner ya, baik kuesioner tentang penelitian kualitatif khususnya gitu ya, ataupun kuesioner untuk mengetahui kepuasan ataupun tingkat partisipasi dalam suatu kegiatan ataupun kepuasan atas suatu layanan. Nah, caranya sama dengan bagaimana kita membuat soal online menggunakan Google Form. Jadi kita masuk pada laman Google Drive ya, yang seperti di sini. Jadi di sini sudah ada banyak data gitu ya yang saya simpan, karena Google Drive itu memang bisa difungsikan untuk menyimpan suatu dokumen baik PDF, MS Word, JPG dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat kuesioner kita awali dengan mengklik bagian ini. Nah, kemudian kita cari Google Form. Nah, di sini ada tulisan Google Form, kemudian di sini ada tanda panah. Ya, kita klik saja bagian tangguh kosongnya blank form. Kita klik. Nah, sebelum kita menuliskan sesuatu di sini perlu kita memberikan judul. Sebenarnya ini latihannya. Ya, ini sebagai contoh saja ya, kita akan membuat kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap layanan perpustakaan begitu. Nah, ini adalah judul. Kemudian untuk membuat surat pengantarnya kita cukup menuliskan di sini ya, di bagian ini sebenarnya ada ya, semuanya mahasiswa dan seterusnya ya. Jadi ini bisa kita enter begitu saja, ini akan semakin melebar. Nah, di ruang inilah atau di bagian inilah kita membuatkan pengantar gitu ya untuk kuesioner itu. Nah, setelah surat pengantar selesai, kalau memang diperlukan identitas gitu ya untuk orang-orang yang kita jadikan sebagai objek penelitian, ya kita bisa tuliskan langsung saja di bagian ini. Sebenarnya nama lengkap. Nah, ini kita pilih bagian short answer ya, karena untuk menuliskan nama lengkap kan mereka cukup menulis secara singkat. Kemudian untuk menambahkannya cukup menekan bagian tanda plus di bagian atas ini, add question-nya. Kemudian NIM, nomor induk mahasiswa, sama kita pilih bagian short answer. Kemudian semuanya jurusan ya. Ini sama, kita pilih short answer. Nah, seperti itu. Ya. Untuk membuat agar objek penelitian atau seseorang yang kita jadikan objek penelitian itu harus mengisi identitas ini begitu ya. Karena mungkin untuk mengetahui persentase dari jurusan ini yang jawab berapa persen, yang dari jurusan ini berapa persen. Nah, itu perlu kita buat istilahnya objek peneliti harus menjawab. Jadi kita geser bagian required ini, kita aktifkan gitu ya. Kita klik. Ini juga name harus diisi gitu semuanya. Kita aktifkan bagian ini. Ya. Nama lengkap juga iya, kita aktifkan. Nah, fungsinya kalau ini bagian ini kita aktifkan gitu ya, itu nanti seseorang yang kita mintai untuk mengisi kuesioner ini, sebelum mengisikan nama lengkap, NIM, dan jurusan, itu tidak bisa masuk untuk tahap selanjutnya. Artinya untuk
membaca kuesioner yang kita berikan. Makanya ini ada tanda bintang merah di bagian atasnya sini, ya. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa itu wajib mengisinya, ya. Nah, kemudian untuk masuk pada tahap selanjutnya, ya bagian-bagian isi, kita bisa langsung klik tanda plus gitu ya, tapi nanti tidak ada pembatas antara identitas dengan pertanyaan inti dari penelitian itu atau kuesioner itu, ya. Untuk memisahkannya kita cukup tekan tanda seperti tanda sama dengan, ya. Jadi add section, kita klik, ya, maka dia akan terpisah, ya. Ini menjadi section 2 of 2. Jadi ini menjadi bagian 2 gitu ya. Ini pertanyaan. Ya, bagian pertanyaan. Seperti itu. Nah, di bawahnya sini ini hampir sama dengan bagian judul tadi, ya, yang bagian sini, ya. Di sini kita bisa instruksikan gitu ya. Artinya perintah bagaimana mereka harus menjawab kuesioner ini. Jadi kita bisa take di situ, ya. Mereka harus menjawabnya seperti apa dan seterusnya, ya. Kemudian kita tambahkan add question, ya. Nah, setelah menuliskan semuanya, berapa kali Anda datang ke perpustakaan dalam seminggu? Ya, kalau pertanyaannya seperti ini, ya, kemudian jawabannya ada, kita beri pilihan 3 semuanya. Misalnya 1 kali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Ya, seperti itu. Nah, otomatis gitu ya di sini akan memilih sendiri ya, multiple choice, karena di sini memang kita berikan pilihan gitu ya. Untuk menambahkan ke pertanyaan selanjutnya ya cukup menambahkan ini. Ya. Itu. Ini yang multiple choice. Untuk paragraf semuanya ya kita bikin saja pertanyaan, apa saran Anda untuk perbaikan layanan di perpustakaan. Ya. Karena ini pertanyaannya terkait dengan istilahnya deskriptif gitu ya, atau perlu beberapa paragraf, jadi di sini kita memilihnya dalam bentuk paragraf. Maka otomatis di sini akan ada beberapa kolom di mana seseorang yang kita jadikan objek penelitian bisa menuliskan dalam bentuk paragraf. Jadi di situ. Nah, kalau kita menginginkan seorang itu mengirimkan bukti-bukti dokumen ataupun apa ya, mungkin KTP, mungkin foto atau bahkan video gitu ya, link YouTube gitu ya, itu bisa kita masukkan di sini. Semuanya lampirkan bukti keaktifan sebagai mahasiswa. Ya. Nah, di bagian ini baru kita pilih ya. Jadi mahasiswa semuanya suruh upload file ya, yang tadi saya sebutkan berupa foto atau ya scan kopian kartu mahasiswa begitu. Ya, di sini sudah kita bisa atur gitu ya. Jadi maksimum 1, kemudian maksimum file size. Jadi ukuran filenya itu 10 MB ya. Ini bisa kita tambahkan gitu semuanya, maksimal 5 gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ini tercentang ya, berarti ini hanya khusus untuk apa namanya, email yang menggunakan nama lembaga ini ya. Ya, jadi
kita bebaskan aja, jadi mereka yang memiliki Gmail, ya tanpa istilahnya bukan dari universitas gitu, itu bisa berpartisipasi mengisi ini, gitu ya. Ini yang lain bisa kita abaikan, kemudian yang ini bisa kita rubah semuanya 10 gigabyte gitu, ya. Ya, jadi sudah ya. Kemudian kita ingin menambahkan lagi gitu semuanya, eee kapan Anda bersedia untuk memberikan istilahnya keterangan untuk wawancara. Nah, kalau seumpamanya pertanyaan kita terkait waktu gitu ya, baik hari, tanggal, dan jam gitu ya, kita bisa membuatnya di sini. Misalnya date gitu ya. Jadi seperti ini ya, untuk mereka nanti ya menentukan tanggal. Kemudian jam kita buatkan sendiri ya, jam berapa ya. Nah, kalau jam udah otomatis di sini akan keluar seperti ini. Karena di sini ada kata-kata jam, di sini akan memilih sendiri time gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, nanti ya kalau sudah jadi ya semua sudah kita buat kuesioner itu, bentuk jadinya akan seperti ini. Ya, jadi bentuk jadinya seperti ini sebagai contoh saja gitu ya. Ini adalah nama kuesionernya, kemudian ini adalah pengantarnya begitu ya yang pernah saya buat ya. Kemudian nah ini apa namanya, judul lebih spesifiknya ya. Kalau bagian atas itu hanya secara umum ya, kuesioner perkuliahan semester genap gitu ya. Kemudian di sini evaluasi belajar, proses belajar mengajar semester genap tahun 2019 tahun 2020 ya. Nah, ini perintahnya, istilah pertanyaan berikut sesuai dengan kondisi yang Anda hadapi. Anda juga bisa menambahkan kritik dan saran secara singkat di bagian akhir kuesioner. Nah, ini dengan kata-kata ini berarti di bagian paling bawah itu pasti ada bentuk paragraf ataupun long answer seperti ini. Nah, kalau kita mau mengetahui bagaimana bentuk pertanyaan ini kalau sudah kita kirimkan kepada mahasiswa, ya tidak jauh berbeda dengan yang ada di sini. Ya. Nanti akan saya tunjukkan. Sekarang bagaimana mengirimkan kuesioner ini, gitu ya. Nah, untuk mengirimkan kuesioner yang sudah jadi, kita cukup klik bagian send. Ya. Oh ya, sebelum kita kirimkan, untuk mendapatkan respon ataupun validasi atau rekap ya, rekapan dari kuesioner yang kita kirimkan secara otomatis, kita harus set di bagian setting. Nah, ini kalau tadi kita mengisikan identitas, ya, berarti kita juga bisa mengoleksi ataupun secara otomatis kita bisa menghimpun alamat email dari para responden. Jadi kita bisa klik bagian ini. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian ya bagian ini seperti tadi kalau kita klik berarti hanya khusus ya email yang di institusi ini. Tetapi kalau kita bebaskan saja berarti semua Gmail atau semua email bisa ikut serta mengisi data-data yang ada di sini. Kemudian ini diabaikan saja, ini juga bisa diabaikan saja ya. Kemudian bagian presentasi ya. Tapi ini akan lebih baik kalau kita aktifkan ya, karena kita ingin melihat peningkatan gitu ya respon daripada responden. Kemudian ini bisa kita aktifkan ya. Kemudian yang di sini ini juga kita harus aktifkan ya, karena kita ingin langsung mengetahui ya, ini jangan lupa juga diaktifkan, ingin langsung mengetahui bagaimana respon daripada
responden yang sudah memberikan jawaban. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah kita aktifkan semua tadi, gitu ya, baru kita kirim. Nah, untuk mengirimnya kita klik bagian send, ya, bagian sini. Bisa langsung ke email, ini langsung bisa kita klik send, ya. Bisa kita include-kan ya form in email, jadi formnya bisa langsung dilihat di email di situ tanpa ngeklik link gitu ya. Atau ya linknya saja gitu. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau men-share ya, artinya membagikan link kuesioner ini di WhatsApp atau media sosial seperti link atau messenger di Facebook dan lain sebagainya, kita klik bagian seperti tanda rantai di sini, ya. Nah, di sini sudah tampil gitu ya, berupa link yang masih bentuknya panjang gitu ya, yang bisa kita copy dan kita bagikan. Tapi biar lebih efektif dan lebih simpel ya kita klik bagian shorten ya untuk memperpendek link ini ya. Nah, setelah itu baru kita copy. Nah, setelah tercopy ya kita bisa kirimkan link ini ke WhatsApp ataupun media sosial lainnya ya. Kita kirimkan kepada mahasiswa atau di WhatsApp group gitu ya mahasiswa gitu semuanya. Kalau di sosial media ya seperti Facebook, Twitter dan lain-lain cukup klik di bagian sini. Ya otomatis itu akan menyebar. Jadi sangat mudah sekali ya. Kita abaikan saja bagian ini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana ingin melihat respon ya. Jadi untuk melihat respon daripada mahasiswa yang sudah kita kirimi link tersebut gitu ya, itu akan terlihat di sini. Sebenarnya di sini ini ada jumlah sebanyak 265 responden yang sudah memberikan jawaban. Nah, dari seluruh responden yang menjawab ini nanti kita sudah bisa mendapatkan hitungan-hitungan secara apa ya, sederhana lah, sebenarnya jumlah prosentase, kemudian apa namanya, data-data yang sudah mereka masukkan, masukan-masukan gitu ya, itu sudah ada semua ya. Jadi kita lihat di sini. Ya, ini contohnya, ini sekedar contoh saja gitu ya. Ini saya buat pada saat awal gitu ya, terjadinya apa namanya, pandemi ya. Jadi selama COVID-19 di awal-awal adanya musibah pandemi itu ternyata banyak sekali mahasiswa yang menghadapi kendala gitu ya. Karena mereka tidak bisa datang ke kampus, kemudian mereka harus tinggal di daerah mereka masing-masing gitu ya. Dan mereka rata-rata ya atau banyak yang tinggal di daerah pedesaan gitu ya, yang terisolasi gitu. Sehingga alat komunikasinya itu eh, apa, tidak semuanya lancar gitu ya, terutama jaringan internet yang sulit gitu. Sehingga ketika ada pertanyaan apakah Anda menghadapi kendala dalam proses belajar di semester ini, ternyata jumlahnya 83% dari jumlah mahasiswa itu mengalami kendala gitu ya. Yaitu karena mungkin juga dari dosennya belum siap untuk membuat kuliah online, kemudian medianya juga belum familiar, kemudian dari mahasiswanya juga beberapa tinggal di daerah masing-masing, tidak ada jaringan internet, kemudian masalah kuota juga gitu ya, karena selama perkuliahan online otomatis ya jumlah penggunaan kuota internet itu membengkak gitu, sehingga itu menjadi apa namanya, kendala gitu bagi mahasiswa. Nah, kenapa hanya 17% yang tidak menghadapi kendala? Ya yang 17% mungkin ini yang tinggal di kota-kota besar atau yang tinggal di Jogja gitu ya, yang eh, pada waktu lockdown itu di rumahnya sudah ada WiFi gitu ya dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak memiliki kendala sama sekali untuk
mengikuti perkuliahan online gitu, ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mengetahui beberapa jawaban yang ada di sini itu sudah, eee, apa namanya, bisa kita baca di situ, ya. Ya, jadi, ini sekedar contoh. Jadi kalau kita memberikan pertanyaannya dalam bentuk, sebenarnya tadi Anda berasal dari jurusan apa, tadi sebenarnya untuk mengetahui, jumlah dari masing-masing jurusan yang beri respon gitu sebenarnya. Semuanya A, sastra Inggris, B, teknik informatika, C, agama Islam, D, dan seterusnya. Nah, nanti persentase ini akan terbagi-bagi sesuai dengan pilihan yang kita berikan di sini. Ya, sesuai dengan soal itu tadi. Ya. Nah, kemudian bagian ini juga kalau ini apa namanya, merupakan kuesioner penelitian kita dan kita ingin presentasikan gitu semuanya di PPT ataupun ingin kita pindah di MS Word, ini caranya sangat gampang. Jadi cukup diklik bagian ini. Ya, ini copy chart ya. Jadi ini kita klik, kemudian kita masuk ke bagian PowerPoint ataupun di MS Word. Nah, itu bisa langsung kita copy paste di situ. Ya, jadi sangat mudah ya, warnanya tidak berubah, teksnya tidak berubah. Nah, ini semuanya akan tertulis di situ. Jika kita memerlukan ini untuk data-data bukti hasil dari penelitian kita ya yang akan kita pindahkan di apa namanya di bagian penelitian kita gitu atau di tag bagian penelitian gitu ya. Nah, ini kan summary-nya ya. Kalau kita ingin masuk pada question, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita berikan, ya di sini kita bisa melihatnya. Jadi ini jawaban masing-masing yang menjawab ya berapa orang, yang tidak berapa orang, itu semua ada di sini. Nah, kita ingin melihat ya satu persatu gitu semuanya, masing-masing responden itu memberikan jawaban apa, bagaimana itu bisa kita lihat seperti ini. Bagian ini karena ini memang tidak mahasiswa tidak memberikan identitas ya, sehingga ini langsung ke jawabannya. Tapi kalau mahasiswa memberikan seperti tadi yang saya sebutkan gitu ya, nama nama, kemudian NIM, jurusan dan seterusnya, itu kita bisa melihat jawaban mereka satu persatu. Nah, kenapa ini tidak ada nama dan lain sebagainya, tidak ada identitas? Karena saya membuat penelitian ini agar ada jawaban yang paling objektif gitu. Dan mahasiswa tidak perlu menuliskan nama mahasiswa, NIM dan lain sebagainya karena khawatir dengan menuliskan nama dan lain sebagainya itu mahasiswa akan was-was ataupun khawatir berdampak pada nilai mereka sehingga akan lebih objektif kalau tidak dicantumkan identitas begitu. Nah, kemudian selain itu gitu ya, kuesioner ini bisa kita download ya dalam bentuk seperti Excel ya. Jadi kalau kita ingin print gitu ya, kita cukup klik bagian ini. Ya, bagian tanda plus berwarna hijau. Nanti kita keluarnya akan seperti ini. Ya. Jadi ini ada tanggal ya timestamp gitu ya, kapan mahasiswa memberikan respon gitu ya, kemudian responnya bagaimana. Kalau yang berupa deskripsi seperti ini. Jadi deskripsi ini bisa kita pilih, kemudian kita copy gitu semuanya. Kita jadikan quotation ya, direct quotation gitu semuanya di draft laporan penelitian kita gitu semuanya. Ya, jadi tinggal dipilih saja mana yang mau di copy, kita masukkan di situ. Atau yang ini bisa langsung kita share gitu semuanya ya ke alamat email kolega gitu ataupun orang-orang yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini atau kuesioner ini begitu. Begitu saya kira untuk tutorial cara membuat kuesioner gitu ya, sederhana dan sangat efektif, sangat ekonomis gitu ya, sangat membantu mempercepat pekerjaan kita karena ini secara online dan tentunya
Eee, Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan memberikan komentar di bawah video ini, dan jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.